Hari ini ribuan buruh akan serbu Gedung Sate untuk berdemo terkait dengan UMSK Jawa Barat. Dan ini ultimatum tegas dari tim hukum Jawa Barat atau tim hukum Jabris, dan juga beberapa video dari warga Jawa Barat terkait dengan adanya aksi demo ini. Kita simak dulu video bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia kepada semuanya yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Hari ini saya mensikapi dua hal. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saudara-saudara yang telah melakukan atau melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Provinsi Jawa Barat atau di Bandung, ya, oleh teman-teman serikat pekerja. Dan itu adalah hak setiap organisasi, setiap orang untuk melakukan aksi unjuk rasa yang dilindungi undang-undang secara konstitusi, tidak salah. Tetapi dalam hal menyampaikan aspirasi tersebut harus secara tegas, secara jelas, bisa dipahami oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur, secara profesional, secara etika dan estetika, moralitas kita dijaga, dan jangan sampai kita itu keluar daripada tujuan untuk menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, bahwa aspirasi jangan sampai dikotori dengan ucapan, kata-kata, unsur penghinaan, unsur caci maki kepada kepala daerah. Ini adalah tidak boleh dalam hal menyampaikan aksi atau dalam hal unjuk rasa. Selanjutnya, dalam aksi juga dilarang untuk merusak fasilitas umum, merusak apapun yang menjadikan fasilitas umum di Gedung Sate yang dananya hasil daripada pemungutan pajak daerah atau yang dibiayai oleh APBD yang hasilnya dari pajak rakyat. Ya. Yang kedua, bahwa saya menyampaikan betul, benar bahwa UMSK itu ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah Provinsi Jawa Barat, hasil evaluasi daripada Dewan Pengupahan Provinsi. Dasarnya, gubernur menetapkan upah minimum kabupaten kota tahun 2026 itu berdasarkan surat rekomendasi yang diberikan atau yang disampaikan oleh bupati, oleh para bupati dan wali kota se-Jawa Barat kepada gubernur untuk ditetapkan upah minimum kabupaten dan upah sektoral yang harus berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Jadi dasarnya itu, ya, bukan serta-merta gubernur menetapkan. Selanjutnya, bahwa perlu saya sampaikan, Dewan Pengupahan itu terdiri dari unsur serikat pekerja, unsur pemerintah, unsur organisasi pengusaha, unsur akademisi. Maka dari unsur-unsur inilah mungkin ditambah dengan unsur lain yang merumuskan upah selama 1 tahun. Selama tahun 2025 sampai bulan November kemarin, akhir November, ya. Dan itu dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak karyawan lajang, atau seorang kebutuhan hidup layak karyawan lajang masa kerja di bawah 1 tahun, bukan yang di atas 1 tahun, dan bukan karyawan yang sudah berkeluarga. Ini yang harus dipahami. Adapun perusahaan mampu atau tidak dalam hal melaksanakan upah minimum untuk penggajian setiap bulan, ada mekanisme lain yang harus ditempuh oleh pengusaha karena ada beberapa syarat yang harus ditempuh. Tetapi tidak mengganggu jalannya upah minimum kabupaten kota yang harus dilaksanakan per Januari kepada karyawannya. Ya. Selanjutnya, bahwa inilah miskomunikasi, kemungkinan menurut saya, prediksi saya, analisa saya, ada miskomunikasi Dewan Pengupahan dengan yang diwakili atau dengan perwakilan serikat pekerja atau perwakilan organisasi pengusaha. Kekurang transparanan, kekurang terbukaan dari hasil perhitungan upah minimum kabupaten dan hasil surveinya, sehingga ini akan yang menjadi pertanyaan para pekerja dan para serikat buruh dan dalam melaksanakan unjuk rasa. Karena gubernur tidak boleh mengubah dan gubernur tidak mengubah apapun yang diusulkan oleh bupati dan wali kota dalam surat rekomendasi yang ditetapkan. Di mana saya tahu itu? Karena saya adalah mantan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang yang pertama,
Saya juga mantan orang organisasi dari mulai perusahaan sampai dengan Konfederasi Kabupaten Karawang. Jadi mengetahui hal-hal seperti itu. Kedepannya saya sampaikan secara tegas, saya sarankan secara tegas, Dewan Pengupahan Kabupaten Kota wajib hukumnya terbuka, transparan kepada organisasi serikat pekerja, kepada organisasi pengusaha, dan kepada pemerintah, sehingga bisa meminimalisir daripada miskomunikasi tadi. Itu yang harus saya sampaikan, sehingga tahun 2027 itu tidak ada lagi yang namanya unjuk rasa, atau bisa diminimalisir gitu, ya. Dan itu sedikit yang saya sampaikan dari pengalaman pribadi saya. Makasih, salam sehat semuanya, salam sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan aksi buruh susulan tertanggal 29-30 Desember yang akan datang akan digelar kembali katanya. Pesan saya pribadi, saya Geti Siliwangi, ingat beberapa hal. Pertama, patuhi regulasi, ketentuan dan aturan sebagai demonstran yang baik. Yang kedua, ketika menjalankan aksi, pakai etika, adab, sopan santun, sakumaha urang Sunda, urang Jawa Barat pada khususnya. Anu katilu ulah campuran jeung ngaruksak. Lamun geus ngaruksak aset nagara, aset urang nu urang keneh, engke diomeana ku saha deui ku urang keneh, make duit urang keneh anu rugi. Oh cenah lamun teu ngaruksak mah, lamun teu ditekan mah, lamun teu arogan mah, eueuh tanggapan. Oh perhatian, teu greget dan lain sebagainya. Eta kalimat-kalimat sepintas juga dianggap benar, padahal eta teh mewariskan contoh-contoh yang tidak baik. Terakhir ingat, khususnya orang Jawa Barat, besok akan menonton kalian, mengamati kalian. Jutaan mata memandang terhadap aksi-aksi kalian. Namun sampai ngaruksak aset-aset negara, kalian telah melukai masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Anu kedua, perjuangkanlah segala hak-hak kalian sebagai kaum buruh, agar segala tuntutan dan hak-hak kalian sebagai kaum buruh, dan insya Allah para pemimpin kita yang ada di Jawa Barat, pada khususnya Gubernur Jawa Barat, akan berlaku arif dan bijaksana untuk kalian para kaum buruh. Juga buat para pengembang pengusaha yang ada di Jawa Barat, agar investor-investor betah tinggal di sini, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, dan mensejahterakan kaum buruh yang ada di kita. Tentunya tidak sedikit dilematis pemerintah untuk mengambil keputusan yang bisa mengenakan, yang bisa menyesuaikan, yang bisa menguntungkan semua pihak, baik perusahaan ataupun kaum buruh pada khususnya. Terakhir, para pejabat terkait, dari atas sampai bawah, berlakulah yang arif dan bijaksana, yang tentunya selalu pro rakyat. Itu saja pesan dari Geti Siliwangi. Hatur nuhun, sampurasun. Kalau bicara tentang UMSK, saya adalah Bupati pencetus upah minimum sektoral. Dan Pemda Purwakarta, waktu saya pimpinlah Pemda yang pertama membuat upah minimum sektoral berdasarkan SK Bupati. Waktu itu cara berpikir saya membuat sektoral adalah adanya tingkatan produksi yang berbeda. Hari ini saya jadi gubernur tuh baru 10 bulan. Sistematikanya ternyata mengalami perubahan. Dan kita juga harus menyadari bahwa penyusunan dan penetapan surat keputusan gubernur itu dalam jangka waktu yang sangat pendek. Bayangin oleh Anda, waktu yang diberikan pada kami hanya 1 hari. Karena kan usulannya baru pada masuk. Berarti tanggal 23 kan? Sedangkan kita tanggal 24 harus segera dilakukan penetapan dengan variabel yang begitu banyak. UMSK itu kan variabelnya banyak banget. Nah itu loh, dan saya tegaskan, saya tidak akan ragu untuk merevisi apabila surat yang saya tanda tangan ada yang bertentangan dengan undang-undang. Karena buat apa saya kukuh bertahan kalau itu bertentangan? Karena nanti ketika digugat di PT UN pasti kalah. Jadi saya putuskan untuk teman-teman ini besok berdiskusi bahwa timnya, dan tidak boleh ada tekanan politik, tidak boleh ada tekanan massa. Semua bicarakan secara rasional, baik akademisi maupun kalangan dunia usaha, dua-duanya harus bersepakat. Jadi terutama adalah serikat pekerja dan Apindo-nya harus bersepakat. Kenapa? Agar tidak menjadi rawan gugatan. Jadi ambil dalam pikiran rasional, karena bagi saya pengusaha buruh saling membutuhkan.
nggak bisa aku-akuan, nggak bisa aku main. Pemerintah juga tanpa dunia usaha nggak ada arti. Mau dari mana bayar pendapatan negara? Kan banyak kan jadi sektor pajak. Semuanya harus dilindungi. Itu yang pertama. Karena yang kedua, bahwa seluruh rangkaian ini adalah rangkaian administratif dan rangkaian kesejahteraan, bukan rangkaian politik. Saya selalu mengambil sikap administratif, sikap kesejahteraan, dan sikap profesional sebagai birokrat, bukan sikap sebagai partai politik atau sikap sebagai tokoh yang mewakili kepentingan manapun. Ini sikap saya, dan ke depan penetapan UMK dan UMSK tahun 2026 akan modelnya begini. Jadi setiap usulan tidak langsung masuk di ACC, diumumin, diuji dulu. Nanti Bu, nanti harus ada waktu minimal 3 hari. Jadi tidak kayak sekarang, masukin gubernur tugasnya kakak. Nah, gimana? Saya juga nggak tahu yang diteken apa. Kenapa? Kan dikejar waktu. Harus diumumin sekarang. Sebentar lagi ada Natalan jam 18. Pak Gubernur tunggu di katedral. Kemudian nanti tempatnya besok saya tentukan, tertutup, dan kemudian menguji sahih, dan pulang dari situ kedua-duanya harus saling bersepakat. Untuk apa? Kelangsungan industri Jawa Barat. Saya ingin investasi masuk karena pekerjaannya profesional, bukan karena upahnya rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ultimatum tegas yang diberikan tim kuasa hukum Jawa Barat Istimewa dan juga beberapa warga yang barusan video yang saya tampilkan itu merupakan salah satu lampu kuning ya, dalam tanda kutip, harus berhati-hati karena ya kita ketahui bersama demo dibolehkan, bahkan ada peraturannya dan dilindungi oleh undang-undang, akan tapi harus berjalan dengan sesuai dengan koridornya. Jangan sampai terulang kembali kejadian beberapa hari yang lalu tentang oknum yang sampai menghina Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata yang tidak enak, tidak sepatutnya keluar dari mulutnya ya. Itu mungkin salah satu peringatan juga kepada warga yang ingin berdemo, buruh yang ingin berdemo, jangan sampai ada oknum-oknum yang menyalahgunai demonstrasi ini agar demonstrasi ini berjalan dengan lancar dan juga apa yang disuarakan tersampaikan kepada yang terkait ya, pihak terkait, dalam hal ini kan pejabat setempat ya. Ini bukan hanya Kang Deddy Mulyadi saja yang sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi semua yang terlibat dalam penetapan UMSK ini ya teman-teman ya. Ini itu saja, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.